Ketika itu saya sudah menikah, lalu bingung mau apa yang saya tekuni. Ternyata saya kenal dengan teman saya, di situ dia menawarkan untuk ternak entok. Setelah entok-entok saya mati semua, akhirnya mau bangkit lagi kehabisan modal. Kenal entok jumbo, mau beli dari mana uangnya. Akhirnya saya memutuskan rembukan, atau istilahnya minta izin sama istri untuk keikhlasannya menjual cincin mahar pernikahan kami. Ya, syukur-syukur menjadi kedepannya lebih baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang entok jumbo saya beli dari teman, ya walaupun harganya nggak murah, tapi keinginan saya untuk mengembangkan entok jumbo ini kedepannya ingin lebih baik. Kenalkan, nama saya Adib. Saya dari Desa Taman Sari, Butuh, Purworejo. Saya menekuni di bidang peternakan entok. Selain di bidang peternakan entok, keseharian saya mengisi di lembaga pendidikan, atau bisa dibilang jadi guru di MI, kebetulan di Desa Wareng. Di samping saya menjadi pengajar di salah satu lembaga pendidikan di desa, saya juga mempunyai usaha kecil-kecilan di warung, juga di peternakan entok ini. Peternakan entok ini sudah saya jalani dari tahun 2022 sampai 2025 saat ini. Saya menekuni usaha entok ini karena pangsa pasarnya jelas, pakannya juga murah, lalu penjualannya juga lumayan menjanjikan. Beberapa kali saya menjual minti dari rumah, nggak harus ke pasar. Jadi ada orang yang datang ke sini mengambil minti-minti itu sendiri. Dulu sebelum menekuni usaha ternak entok ini, dulu saya di Jogja juga menjadi tenaga pengajar di salah satu lembaga pendidikan di sana. Ketika itu saya sudah menikah, lalu bingung mau apa yang saya tekuni. Ternyata saya kenal dengan teman saya, di situ dia menawarkan untuk ternak entok. Ternak entok sendiri yang saya lakukan pertama itu mengambil dari salah satu peternak, yaitu entok Rambon. Entok Rambon jenis silver. Setelah itu 2022 saya mengambil ternak entok itu, entok Rambon itu. Tahun 2023 kebetulan di rumah ada acara, entah itu ada virus apa yang datang, semua di kandang itu habis. Itu sekitar populasi 30 ekoran Rambon silver itu pada saat itu. Ya sebenarnya saya ingin menyerah, tapi melihat peluang entok itu sendiri kok bagus, akhirnya saya mencoba ternak lagi dan kenal yang namanya entok jumbo. Ya setelah kehabisan modal, setelah entok-entok saya mati semua, akhirnya mau bangkit lagi kehabisan modal, kenal entok jumbo, mau beli dari mana uangnya. Akhirnya saya memutuskan rembukan, atau istilahnya minta izin sama istri untuk keikhlasannya menjual cincin mahar pernikahan kami. Ya syukur-syukur menjadi kedepannya lebih baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang entok jumbo saya beli dari teman, ya walaupun harganya nggak murah, tapi keinginan saya untuk mengembangkan entok jumbo ini kedepannya ingin lebih baik. Alhamdulillah setelah entok jumbo ini berkembang sedikit demi sedikit, saya juga ingin mengembalikan cincinnya istri saya, yang ya sebenarnya saya nggak tega melihatnya itu kehilangan mahal. Cuman
dia juga terus mendukung saya di ternak endok ini. Akhirnya saya alhamdulillah dari sedikit penjualan endok bisa untuk mengembalikan cincin istri saya. Sebagai peternak entok, tentu kita juga mengalami rintangan-rintangan dalam beternak itu sendiri. Contohnya seperti penyakit atau virus yang biasa dikenal oleh para peternak itu virus mata biru. Dan itu virus yang sangat ditakuti oleh peternak entok. Karena virus itu sampai saat ini untuk obatnya sendiri itu masih sangat sulit ditemukan. Dan untuk itu kita hanya bisa untuk mencegah bagaimana virus itu tidak datang atau meminimalisir virus itu tidak sampai ke kandang kita. Di kandang ini saya menggunakan obat-obatan herbal seperti temulawak, seperti kunyit, jahe, dan alhamdulillah untuk pencegahan seperti itu sangat berguna untuk entok itu sendiri. Selain itu juga kebersihan kandang harus dijaga untuk menyemprot disinfektan setiap minggunya atau membersihkan kandang atau menyapu kotoran agar entok itu sendiri tercegah dari berbagai penyakit, khususnya penyakit virus mata biru. Dengan melakukan hal itu, alhamdulillah di kandang saya sampai sekarang aman dan sehat. Saya memilih entok jumbo karena harga jual entok jumbo bisa dipastikan di atas lokal atau Rambon. Juga di kalangan pasar itu juga banyak yang mencari entok jumbo untuk berdaging, juga untuk kontes. Sebagai peternak, kita juga harus melihat mana yang lagi booming atau istilahnya masih dicari di pasar atau di kalangan para peternak. Untuk itu saya memilih entok jumbo ini, dan alhamdulillah di ternak entok jumbo ini saya bisa mendapatkan keuntungan lebih dan akhirnya bisa membantu di perekonomian keluarga saya. Saat ini populasi entok jumbo di kandang saya ada 8 betina dengan 4 jantan. Untuk sistem yang saya terapkan di sini sistem tarik ulur pejantan, karena 4 pejantan ini kalau di sistem koloni tidak memungkinkan karena saling bertarung. Akhirnya saya mendapatkan cara untuk meminimalisir perkelahian jantan itu. Akhirnya saya sistem tarik ulur. Jadi seminggu 1 kali saya masukkan kandang, yang di kandang saya turunkan untuk mengawini yang betina 8 tadi itu. Untuk fertilitas telur selama ini tidak ada kendala, alhamdulillah semua fertil, dan sampai saat ini produksi entok jumbo di kandang saya alhamdulillah tidak ada kemacetan. Sebagai tenaga pengajar, untuk keuangan di keluarga sendiri belum tercukupi, maka saya akhirnya memilih untuk beternak entok ini, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa membantu perekonomian keluarga dan akhirnya bisa membuka warung kecil-kecilan untuk keluarga sampai saat ini. Dan alhamdulillah itu semua juga berkat entok. Sebagian penjualan entok saya sisihkan untuk pembayaran sekolah atau untuk yang lainnya, juga untuk keluarga sendiri, dan tentunya juga penjualan itu sendiri juga tidak semena-mena untuk kepentingan pribadi, tapi juga kembali ke entok itu sendiri untuk pengembangan.
Untuk menjaga kesehatan, saya nggak ambil pusing. Untuk pakan sendiri, saya kebanyakan mengambil dari pakan pabrikan. Karena mengingat endok jumbo ini produksinya harus bagus untuk kedepannya. Di samping itu juga saya tidak mempunyai waktu luang yang banyak, karena saya menjadi salah satu tenaga pengajar di lembaga pendidikan. Maka dari itu saya lebih memilih pakan pabrikan ketimbang pakan alternatif. Pakan yang saya gunakan sendiri, yang pertama untuk anakan, saya masih menggunakan pur 511 dicampur jagung giling, lalu ada begatul. Untuk indukan sendiri hampir sama sebetulnya, cuma ada tambahan nasi sisa dan sentrat petelur. Pemberian pakan di kandang saya sama seperti umumnya peternak yang lain, yaitu 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Sebagai kepala keluarga, saya bertanggung jawab penuh untuk kebahagiaan keluarga saya. Maka untuk itu menjadi motivasi bagi saya untuk beternak entok ini. Demi keluarga juga, saya juga nggak ambil pusing, walaupun kadang badan tidak enak, tapi demi keluarga saya juga meluangkan waktu saya untuk mengurusi ternak entok saya. Dan alhamdulillah saya mampu menjalani ini semua berkat doa dan dukungan keluarga saya juga. Dulu saya pernah mengalami kematian pada entok saya karena mungkin untuk perawatan di entok pada saat itu, terutama di kandang, itu tidak terlalu safety, karena pada waktu itu kandang saya itu terlalu terbuka. Jadi untuk menanggulangi itu, sekarang saya upgrade kandang, dijauhkan dari hewan yang ada di luar, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Keuntungan dari hasil ternak endok saya sisihkan, alhamdulillah saya sisihkan untuk mengembangkan usaha di keluarga kami, yaitu dalam bentuk warung. Dan alhamdulillah juga dari penjualan endok ini bisa mengcover kebutuhan ekonomi di keluarga saya, dan apabila misal ada kondangan bisa tercukupi, bisa terpenuhi, yaitu semuanya dari entok. Di dalam hidup juga harus punya target, begitu juga dalam beternak entok. Saya punya target untuk pengembangan entok ini. Saya punya angan-angan itu untuk mengembangkan populasi atau memperbanyak populasi entok itu. Kemungkinan juga saya juga punya keinginan untuk sedikit mengubah atau mengganti materi saya yang agar bisa mengikuti tren untuk ternak endok jumbo untuk saat ini. Di saat ini di kandang saya bisa dikatakan jumbo grade B untuk pedaging. Tapi ke depan saya dengan penjualan endok ini untuk pedaging itu juga untuk menabung untuk menambah populasi dan bisa membeli endok yang grade A yang mungkin panjangnya pejantan itu sampai 1 meter, atau yang betina itu umumnya sekarang itu sampai 80 cm. Karena itu harganya mahal, maka perlu saya menabung dari hasil penjualan endok ini untuk bisa membeli endok yang saya inginkan tersebut. Di Purworejo saat ini banyak sekali para peternak endok pemula yang bermunculan. Maka untuk ke depan saya punya angan-angan untuk mengubah materi agar saya juga bisa bersaing dalam ternak endok ini. Saya punya keinginan untuk membeli materi yang kategorinya grade A. Di samping juga saya punya grade B, saya juga punya grade A. Misal ada orang yang beli untuk mencari grade A, saya bisa untuk memenuhi keinginan
pembeli itu. Kalau untuk pedaging saya juga punya. Jadi saya di desa juga, tetangga-tetangga saya itu juga kepingin ketika Lebaran itu pengen punya pengen masak entok, rica-rica entok, itu saya bisa memenuhi keinginan tetangga saya itu. Maka ke depan untuk mengatasi persaingan tersebut, saya harus punya entok yang grade A dan juga grade B. Untuk memulai usaha, yang diperlukan adalah keyakinan dan kemauan. Contoh, saya tadi tidak mempunyai modal, akhirnya memberanikan diri menjual cincin mahar istri saya untuk beternak endok ini. Dan alhamdulillah dari hasil beternak endok ini, saya juga bisa sedikit-sedikit membantu perekonomian keluarga dan mengembalikan cincin istri saya yang dijual untuk ternak endok ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat!